Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Palembang, selamat pagi Sumatera Selatan. Halo Palembang, wali menyapa Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV di mana berada. Tentunya dari Studio 2 Pal TV memang punya kita. Hari ini hari Senin, semangat buat minggu yang baru di 27 November 2023 berewangan bersama aku Mang Cek Hagai. Dan aku Cek Fili. Jadi apa kabarnya masyarakat Kota Palembang hari Luar ini biasa. ya? Semoga kabarnya tetap selalu sehat dan tetap selalu semangat. Dan tentunya memang Halo Palembang ini selain kita memberikan asupan informasi yang sangat penting, kita juga bakal memberikan asupan semangat untuk masyarakat Kota Palembang. Dan inspirasi pastinya, Fili. Betul, karena hari ini memang kita sudah menghadirkan narasumber yang bisa menjadi inspirasi untuk masyarakat yang ada di Sumatera Selatan. Betul Nian, karena ini era sekarang ini kan sudah masuk era digital. Betul. Dan juga sosial media begitu luar biasa. Jadi ini adalah salah satu konten kreator ternama di Kota Palembang, di Sumatera Selatan, yang pastinya udah banyak nih Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV yang sudah kenal dengan yang Siko ini. Langsung aja kita sapa Willy. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Kak Rondat dan Balkis. Bisa bahasa Palembang? Wah. Harus opening itu. Harus opening itu. Oke, ini luar biasa ya karena hari ini kita bisa menghadirkan konten kreator ternama yang ada di Kota Palembang. Langsung kita bawa sepaketnya. Wah, iya, betul. Langsung kita bawa Kak Rondat sama Balkis. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat. Oke, karena kalau sudah opening chat tadi tuh sudah nando ke semangatnya ada. Dan pasti Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV juga udah pasti tahu nih dengan kata-kata tadi ya, bisa bahasa Palembang. Itu pasti sudah berseliweran di Instagram gitu ya. Betul sekali. Nah, langsung kita nak nanya-nanya dulu ini dengan Rondot dan juga Balkis nih, Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV, yang mungkin sudah banyak yang tahu, tapi kita nak gali nih perjalanan awal. Cak mana sih awalnya bisa jadi konten kreator dengan follower yang udah sangat banyak sekarang, dengan engagement yang sangat tinggi sekarang, mungkin bisa diceritain dulu dari Rondot mungkin. Jadi di 2018 ya kan, kita berawal main Instagram. Yang awalnya itu cuman konten-konten kayak drama-drama pendek itu kan. Kita buatlah semacam mini tim kerjasama dengan kawan gitu kan. Dengan yang tidak tahu arah penghasilan ini kemana gitu kan. Tapi coba siapa tahu berhasil kan. Tapi seiring berjalan waktu sekitar 5-6 bulan, sering bikin konten karena penonton juga tidak banyak, boro-boro nak endorse, penonton tidak ngerti ya kan. Akhirnya kawan-kawan tadi memutuskan untuk, ya mungkin kalau kawan-kawan ada yang nonton ini kan, tuh keluarlah dari yang kami sebut dengan tim waktu itu kan, keluar. Ya sudah, akhirnya aku bingung kan, siapa yang nak ngerekam aku nih kan, siapa yang nak bantuin aku untuk bikin konten, untuk jadi talent lain. Nah itu dikola-kola kalau oleh Balkis nih. Hai kak, atau dia ngomong, katanya tim solid, katanya. Oh jadi tak jadi sukses, baru sebentar bela sudah nyerah, katanya ngomong kan. Dan situ kita mulai mikir kan, ini lincah ngomong. Aku udah tahu spek adik mulut aku dari spek mulut adik aku nih ini kan. Akhirnya buatlah konten-konten bareng dia, misalnya ngoceh-ngoceh kan. Misalnya waktu itu kan yang bulan puasa cak mana Kis? Ai kau ni awak besar dak puasa. Celutuan cak itu kami buat di Instagram. Akhirnya kan baiklah Instagram kami mulai berdatangan endorse. Dan awal yang endorse itu kan misalnya, kak bisa ndak promosi kini? Pas kita datang, sudah datang, adalah lika-liku namanya suka dukanya. Pertama endorse ada yang tidak ada ngebayar, ada yang cuman apa, sudahlah tukar makanannya kak, atau dia ngomongin ini. Ya sudah, kita nikmati itu proses itu demi proses. Dan akhirnya kita terus konten sama Balkis, tidak marah menyerah, sampai kita pegang beberapa brand ambassador gitu kan. Seiring berjalannya waktu, kita buat juga platform lain kayak TikTok misalnya kan. Dan Balkis sekarang kan fokus juga di sekolah. Waktu itu Balkis belum sekolah kan. Dan Balkis sudah mulai sekolah. Akhirnya Rondot ini bingung konten sama siapa, dan akhirnya Rondot tuh mulai menggali lagi konten-konten yang bisa bahasa Palembang. Dan kita sekarang sudah mulai konsisten di 2 akun yang bisa bahasa Palembang itu sama pemburu kuliner. Pemburu kuliner ini konsepnya bantuin UMKM di pinggir jalan, yang jualanannya sepi tapi lemak dan bersih syaratnya. Oke. Jadi
aku tuh moto hidup aku ini. Ketika gajah mati meninggalkan gading, rondot mati meninggalkan konten kebaikan. Wow, luar biasa ya. Belum biasa. apa-apa lah, ada kata-kata motivasi ini. Bener. Pilih ya, makin semangat jadi gitu ya. Baru semangat. Lalu banyak pertanyaan ini muncul dari teman-teman influencer lain. Rondot kau bantuin UMKM. Dari mana dapat duit kata sementara kita nak bayar kuota. Tim yang ngerekam nak dibayar. Dari mana kita dapat duit kalau kita bantuin UMKM terus? Satu jawaban aku. Jangan pernah mengatur rezeki dari Tuhan. Betul. Ketika kita mengekar rezeki dari Tuhan, menakar, Tuhan mungkin nunjuk lebih kecil. Tapi ketika dengan kita pasrah, alhamdulillah sekarang 9 brand ambassador kita pegang di Kota Palembang ini. Wow, 9 brand yang kerja sama nih, Billy. Betul. Jadi tidak usah lagi kaleng-kaleng, cari-cari siapa lagi yang nak kerja sama, uang yang memang langsung datang ke kita sekarang Iya, kan. karena memang hatinya tadi sudah tulus dan juga pengen membantu wong, ya Tuhan pasti melihat kebaikan hati kita dan juga pasti akan membalas dengan cara Tuhan yang pastinya tidak bisa kita pikir ke. Iya. Ada baik cara Di luar akal gitu kadang mikir Di luar kan. akal kita. Tapi sejauh ini kita harus dapat doa-doa dari orang-orang, bukan dari itu be. Dan yang paling penting, apapun setiap langkahku itu, aku kalau buat konten pertama kali, tahu tidak siapa yang nonton? Siapa? Bukan cewek aku, Siapa tuh? bukan siapa-siapa, tapi mamaku harus nonton yang pertama kali. Oh. Karena ingat ridallahu fi ridha walidain. Jadi memang ridho atas Iya. orang tua ya. Jadi kayak misalnya aku ada endorse klinik kecantikan, aku ajak mamaku yang di treatment ya kan. Kapan lagi kita jenengi wong tua? Nah, dari situlah mungkin doa wong tua, doa pedagang UMKM tadi, sehingga konten-konten Rondot ini kalau diri aku nyingok biasa baik kan, tapi alhamdulillah ketika Allah sudah berkehendak, kita tidak bisa berbuat apa lagi. Oke. Dan yang menariknya adalah konten-konten Rondot dan juga Balkis ini memperkenalkan ataupun menonjolkan budaya-budaya Palembang dengan Betul. kata-kata bisa bahasa Palembang, yang itu sangat-sangat lokal pride ya, Billy ya. Wah. Nah, awalnya itu terpikir membuat personal branding bisa bahasa Palembang itu cak mana Kak? Ya dulu tuh memang awalnya pertama kali konten itu tuh menggunakan kosakata bahasa Palembang. Jadi aku tuh pengen memperkenalkan bahasa Palembang. Kelak nanti baik maupun aku ke nasional maupun ke mana, aku tetap menggunakan tagline bisa bahasa Palembang. Ketika aku buat konten di Bali, di Jakarta, wong yang tidak tahu itu pasti kutanya pertama kali bisa bahasa Palembang. Karena ngapo? Aku bangga sebagai putra Palembang, lahir di Kota Palembang ini. Oke, jadi memang awalnya itu dari bangga dulu Ya, gitu bangga. kan. Pengen mengangkat lokal pride juga. Jadi memang terbuatlah tagline itu. Tagline. Jadi ketika pas konten pertama kali waktu itu bisa bahasa Palembang, katanya bisa. Apa itu cemekean? Nah, wong luar kan tidak tahu Iya. cemekean itu apa. Ya kan? Tapi ketika saat ini eranya terlalu kekeren-kerenan kekinian, wong terlalu bangga dengan bahasa-bahasa kota lain. Ya, lo gue. Lah ngapa kita tidak ada bahasa dengan kita? Betul. Ya kan? Betul. Ketika kita bangga dengan daerah kita maka muncul ke permukaan. Dan wong penasaran. Wih apa ini? Banyak wong dari luar Palembang. Kak, ngapa sih harus bisa bahasa Palembang? Karena aku bangga sebagai putra Palembang. Oke. Betul. Inilah yang satu inspirasi juga buat anak-anak muda. Jadi kalau misalnya pengen buat konten atau apa-apa, mungkin tidak usah terlalu jauh ya untuk mikir-mikirnya. Maksudnya dengan bahasa-bahasa gaul, bahkan bahasa asing, ya kan? Kita punya dewe nih bahasa Palembang. Nah mungkin Mang Cewicek yang di Lahat bisa pakai bahasa Lahat. Benar. Dimulai kan? Nah jadi dengan kebanggaan dari daerah masing-masing ini, dan terbukti Rondot hari ini berhasil dengan apa yang dibawanya dengan lokal-lokal dari bahasa Palembang tadi, Vili. Betul sekali. Dan tentunya memang harapan kita nih semoga buat masyarakat yang sekarang ini masih mager ya. Masih tedo-tedoan di rumah ini bisa tertampar dengan materi-materi daging kita hari ini. Nah, biasa. kalau untuk tadi kan sekarang punya 2 platform ya Kak ya. Yang pertama kali yang bisa bahasa Palembang sama pemburu kuliner. Nah, kalau untuk pemburu kuliner itu aktif dari tahun berapa? Pemburu kuliner itu dibuat sebenarnya dulu tuh gabung kan dulu tuh. Tapi ketika semakin ke sini ya sudah aku buat itu sekitar berapa bulan terakhir ini, dan followersnya lumayan sudah menyentuh 4,3 kalau nggak salah followers itu. Oke. Pemburu kuliner ya. Jadi dua akun itu. Betul, dua-duanya akun yang akun produktif ya. aktif gitu kan. Nah itu dibangun. Nah kalau yang Rondot itu kan emang untuk cari cuan nih. Munafik dong kalau kita kerja udah cari cuan kan. Nah buat pemburu kuliner itu tujuannya kalau pengen ngebantu wong di sini baik gitu. Nah jadi ini cari cuan, ini beramal gitu. Makanya tadi kata aku tadi, ketika gajah mati meninggalkan gading, Rondot mati meninggalkan
konten kebaikan. Luar biasa. Jadi lengkap ya dunia akhirat ya. Kalau kita tidak bisa bantu wong dengan duit, minimal kita bantulah dengan apa yang kita bisa. Benar. Jadi kita jadi wong yang bermanfaat gitu kan. Betul. Dan itu pasti sudah banyak juga UMKM yang dibantu oleh konten kebaikan tadi ya. Iya, makanya kita buat di situ kan hashtag konten baik gitu kan. Oke. Nah, mungkin kita ke Balkis nih. Balkis sekarang kelas berapa Balkis? Boleh kenalan dulu. Kelas 4. Kelas 4 SD ya? Iya. Oke, nah boleh diceritain nggak awalnya ikut konten itu seperti apa? Apakah dipaksa Kak Rondo atau emang si Balkis yang pengen juga jadi konten creator? Ceritain dong. Memang aku pengen jadi content creator biar bisa banggain keluarga dan juga kota Palembang. Wow, ini visinya udah bukan kaleng-kaleng ya? Benar, umur 4 SD loh ini. Iya. Jadi Balkis ini waktu pas masuk sekolah itu, jadi kan sudah mulai ada tabungan kan. Udah mah katanya beli seragam, daftar, beli sepatu di ADDB kata dia. Wow. Ngapa deh aja kan? Kan kalau budak sekolah ini kan kalau balik sekolah kan dia ganti baju. Agak kau nak beli baju lagi nih. Iya. Jadi kalau aku nak males ganti baju mager, nggak apalah beli dewek katanya. Iya. Ada alasannya. Jadi Ada alasan. masuk sekolah Mang Cewice ini Balkis sudah pakai duit sendiri, sudah menghasilkan dengan dari konten-konten yang dihasilkan tadi oleh Balkis dan juga Rondo tadi ya. Luar biasa. Untuk biaya kursusnya mungkin itu sudah financial dewek juga ya. Iya, kalau dan Balkis dia di sana. beli gadget misalnya kan untuk pengen beli handphone gitu kan, dan dia waktu ke store toko handphone mungkin dia yang di umur 6 tahun beli pakai duit dewek gitu. Oke. Pada saat Balkis mungkin membeli produk-produk yang memang Balkis pengen, itu Balkis lihat nggak perasaan mama tuh cak mano di rumah? Mungkin bangga kali ya. Nggak mungkin ya, udah pasti bangga ya. Tapi apa yang mungkin kata-kata pertama kali yang disebutin mama untuk Balkis pas di rumah? Apa ya? Mungkin bilang kayak gini, aduh beli apa lah ini. Banyaknya kayak gini, kan pakai uang sendiri. Tetap ya mama, tetap jadi mama lah pasti Iya, ya. mama tetap jadi mama, tapi dalam hati pasti oh alhamdulillah gitu kan, sudah bisa mandiri ya. Udah bisa dengan umur mandiri 4 ya. SD. 6 tahun udah bisa beli handphone sendiri. Vili 6 tahun? Masih Di nyusahin mana? uang tua. Iya. Bukan sekarang juga masih. Iya. Sekarang sudah mulai membanggakan Sudah ya. mandiri ya. Sudah Jadi mandiri. memang Balkis tuh aku didik pengennya kan jadi anak yang mandiri gitu kan. Karena jujur Rondot yang teman-teman lihat sekarang ini kami tuh jujur aku tidak pernah malu untuk nutupi kami itu berasal dari keluarga ekonomi rendah. Oke. Nah, latar belakang ini bakal kita ceritain, tahan dulu Rondo. Tahan dulu ya, oke. Setelah yang lewat Siko. Ini Mang Cewice jangan kemana-mana, bakal lebih seru di segmen kedua, tetap bersama kami di Halo Palembang. Baiklah pemirsa, balik lagi di Halo Palembang. Tentunya masih bersama dengan konten kreator ternama yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang, Ya. Kak Rondot dan Balkis. Ya, jadi Mang Cewice pemirsa Pal TV yang kira-kira pengen juga jadi konten kreator, jangan lewatkan Halo Palembang, masih 2 segmen ini. Terus dengar ke karena ini daging galur ya. Benar. Nah, ini penting ini kita nak dengar ke bakal ada juga tips and trick dari beliau-beliau ini. Dan sekarang kita nak lanjut lagi dengan cerita tadi yang sempat kepotong mengenai perjalanan awal dan juga latar belakangnya tadi, Rondot boleh. Jadi banyak yang ngomong, wah kata dia ngomong, Rondot enak, anak wong kayo kata dia ngomong. Bisa beli handphone, bisa beli apapun yang untuk nge-record konten. Salah itu. Jadi emang kita mulai konten ini dengan benar-benar dari nol. Pahamlah kan dengan kita pertama kali konten pakai Android paling rendah nih yang kameranya buram pecah kena embun, tahu kan? Tahu. Cak mana bisa nge-upgrade? Karena kita keseriusan, karena kita ketekunan. Memang benar kata orang nyaman dulu tuh, kalau kita tekun, kita nikmati proses itu, bakal ada jalan, gitu kan. Nah itulah yang kita lewati. Jadi stigma orang yang ngomong lemah anak wong adu, tidak. Rondot ini dengan latar belakang yang emang ekonomi rendah. Aku tidak malu ini karena emang ini sebuah proses, ya kan. Apakah harus jadi wong kairu untuk jadi konten creator? Tidak. Cukup jadi orang yang konsisten dengan yang siap kerja keras dalam arti kata dia memang ngebangun personal branding itu. Terus jangan lupa
restu dan doa dari wong tua tadi. Itu yang paling penting. Wah, luar biasa ya. Jadi Bang Cebi lah denger, pilih ya. Kalau nak lanjut lagi dengan konten-konten di Instagram gitu, ya. Jadi harus konsisten, Betul. tekun, dan juga tadi doa dari wong tua itu sangat penting ya. Benar, dan juga memang langsung sekaligus menjawab dari netizen-netizen ya, yang mungkin sampai sekarang masih ada Kak yang bilang kalau Kak Rondo tuh pasti punya privilege yang bagus, gitu-gitu masih. Masih banyak apa Rondot yang kalian lihat sekarang ini memang hasil jeripaya ya kan, apa-apa yang ini tanpa membebani wong tua itu kan. Iya, tapi masih banyak wong yang mungkin tidak mau dilihat proses awalnya. Benar. Jadi takut memulai karena HP masih jelek. Salah, ya itu kan? salahnya. Jadi Mana cara pandang? Rondot pertama kali ngonten dulu itu tidak mampu beli mikrofon yang kayak ini nih, lumayan profesional, jarak 300 meter udah bisa ngerekam, bisa untuk mic prank yang kalian bisa tahu kan, dia masuk dalam gedung, yang kameramen dalam mobil. Nah, itu kan butuh mic, itu kan butuh budget yang besar kan. Pertama kali beli clip on yang harga 20 ribuan, tempel jaraknya panjang itu kan. Nah, terus tidak pernah kita untuk ngebeban siapapun itu kan. Mungkin kalau keluarga nonton tidak pernah bici belasan dulu bici cak 500 ribu nak melimik tidak pernah. Jadi emang kita berusaha dewe ya kan, alhamdulillahnya punya adik Cak Balkis ini selalu support Rondot gitu kan, makanya selalu langkah kami ini pernah diisu ke juga atau Rondot ini dudo katanya. Balkis ini adik bungsu jaraknya puluhan tahun lah dengan Rondot gitu kan. Jadi emang kami ini dua beradik bukannya dudo. Tapi memang mirip sih sebenarnya. Karena ada faktor itu, karena faktor mirip itu. Ini kan bukan mirip dudo maksudnya. Perjelas ya. Kalau Kak Rondot ini mirip Raja Arab. Karena kalau untuk ciri khas Kak Rondot ini kan memang full aksesoris kan, aksesoris dan juga pakai kacamata. Itu memang ciri khas Kak. Ciri khas. Jadi untuk ngebangun personal branding itu selain kita menggunakan hashtag, sekalian kita menggunakan tagline, kita juga punya ciri khas. Biar apa? Biar netizen atau followers kita tuh kalau kita berjalan, Kak Rondot katanya. Oke, kalau lah sudah terjenguk dari jarak 5 meter terjenguk kalung itu, Kak Rondot. Iya. Itu tandanya ya. Tandanya benar-benar. Ya, luar biasa nih. Nah, kita ke Balkis lagi nih, Balkis ya. Balkis dengan konten dan juga sibuk mungkin ke visit, lalu juga endorse-endorsean, terganggu nggak untuk sekolahnya nih? Karena memang disuruh kaget ini ada waktunya untuk bikin konten, ada waktunya untuk sekolah, untuk les, untuk ngaji. Wow. Dan dengan kesibukannya berarti masih sekolah, masih bisa les, masih bisa ngaji ya? Iya. Wah, luar biasa. Cak mana tuh Rondot? Apakah emang kakaknya yang ngatur atau cak mana? Jadi kami itu luar biasa, masya Allah, tabarakallah, kami punya wong tua yang hebat ya kan. Jadi wong tua itu tidak ada mesti nak kayo ya kan. Cukup punya wong tua yang bisa mendidik anak itu, kelak nanti anaknya bisa jadi bermanfaat. Jadi untuk apa? Wong tua yang bukan untuk apa sih sebenarnya? Jadi percuma kalau wong tuanya banyak duit, tapi tidak bisa memanage anaknya dengan baik ya kan. Jadi anaknya itu malahan jadi tidak sesuai apa yang diharapkan gitu kan. Wong tua kami selalu mendidik kami, Balkis jam sekolahnya cak ini, jam ini, dan itu emang dilaksanakan oleh Balkis. Jadi kami Balkis sekarang ini cuma punya mungkin 2 jam atau 1 jam setengah dalam satu hari itu untuk buat konten gitu kan. Makanya Balkis lebih sering tayang di Pemburu Kuliner gitu kan. Oke, dan Balkis ini cukup terkenal lah ya di kalangan Kota Palembang, Sumatera Selatan, khususnya anak-anak. Nah, mungkin kawan-kawan di sekolah juga kayak mana tanggapannya dengan Balkis? Apakah tiap sekarang maksudnya ketika masuk di sorak-sorai, Balkis udah banyak yang kenal kan? Atau gimana nih teman-teman di sekolah? Malah banyak yang jajani ya? Atau minta jajan nih ya? Iya. Oke, cak mana Balkis? Kalau itu sih biasa aja, karena kan emang tidak ada ngesok di sekolah diajarin. Jangan nganggap diri itu lebih kayak tinggi. Jadi cuma cak biasa be, kalau datang juga biasanya dia ngomong Balkis piket. Tapi kayak anak-anak pada umumnya lah. Pada umumnya memang kami didik dia. Ketika kau di luar, kau konten kreator, tapi ketika di sekolah kau seorang murid yang memang butuh ilmu, sama kayak kawan-kawan lain. Jangan pernah nganggap kawan lain kecil, atau lagi misalnya kan, kau tuh siapa? Jangan pernah ngomongin, karena kesombongan akan menghancurkan seseorang. Harus bisa menempatkan diri ya. Sedikit Balkis sapu, piket hari ini gitu ya, yang tadi ya. Luar biasa ya. Dan ini yang penting, nilai-nilai yang dipegang yang seringkali kita lupa
Tupo sebagai manusia ataupun sebagai entrepreneur atau content creator, host dan lain-lain, bahwa attitude itu yang nomor satu ya. Karena banyak sekali orang-orang sukses, orang-orang berduit, orang-orang berjaya, tapi tidak dengan attitude. Ya kan? Itu bakal nyampak ke diri dia dewek sih sebenarnya. Betul, karena kelas itu kan nggak bisa dibeli ya. Betul. Attitude itu ya. Nah, kalau untuk Kak Rondot dewek, kalau misalnya sebelum jadi konten kreator seterkenal sekarang, dulu sebenarnya ada profesi yang pengen dikejar ataupun memang dulu pengen jadi polisi sebenarnya atau cak mana? Aku sih lebih ke pengusaha kan kayak itu kan. Pengusaha makanya sering dagang-dagang itu kan dulu kan. Lebih ke aku ini tipe wong yang nggak mau diatur jamnya oleh wong lain gitu nah. Jadi emang pengen memanage dewek. Jadi memang nggak cocok kalau begawe dengan instansi atau begawe dengan wong gitu kan. Dengan waktu dan tekanan dari wong gitu kan. Oke, jadi memang dari awal tuh sudah terpikir untuk tidak galak begawe di instansi ya? Nggak. Dan sesuai lah dengan apa yang diharapkan sebagai content creator kan ya, salah satunya bisa ngomongin entrepreneur juga ya, kita yang mengatur waktu gitu ya, Dari sekolah dulu, kalau ingat zaman sekolah dulu, zaman masih anti gores dipotong-potong gitu ya. Iya. Aku dulu tuh jualan, jadi balik sekolah, ya memang aku tuh tipe anak yang kalau misalnya bensin motor, jajan sekolah, ya memang tidak ada pernah nak ngarepi siapa-siapa itu kan, karena nginget adik juga banyak kan. Nah, jadi memang mencari duit itu kan, jadi balik sekolah ya sudah jualan gitu kan, zaman power bank masih baru-baru keluar gitu kan. Belum ada toko online dulu tuh, jadi kita antar ke customer balik sekolah tuh beli gitu. Nah, jual lewat platform Facebook. Oh, berarti dari SMA udah jualan. Udah jualan. Jadi memang tipenya dikuatkan oleh keadaan ya. Iya. Jiwa entrepreneurnya ini udah ada dari dulu ya. Oh, luar biasa. Jadi istilahnya tuh saya ini bukan Rondot yang hebat, tapi doa orang tua Rondot tuh yang luar biasa. Nah, itu. Doa orang tua kan bisa menembus 7 langit. Lapis 7 ya. Berarti sangat setuju itu memang. Nah, kalau untuk Palki sudah terpikir belum kira-kira cita-citanya gara-gara sudah melihat sekarang sudah bisa beli produk dewek, cak mano? Kalau cita-cita sih pasti diatur dengan Tuhan ya. Tapi kalau cita-citanya pengen jadi polwan. Oh, pengen jadi polwan. Jadi polwan cantik sekaligus konten kreator. Betul itu. Jadi kan personal brandingnya masih ada melekat ya. Nah, untuk Rondot dan juga Balkis sendiri nih, ini kan ada 2 platform yang digalakkan sekarang. Nah, ada nggak sih kerjasama dengan konten kreator lain di Kota Palembang dalam rangka untuk membangun platformnya Dewe? Jadi seiring berjalan waktu ini teman-teman konten kreator lain tuh banyak. Tapi ada sebagian yang menganggap collab itu hanya menguntungkan satu pihak gitu kan. Tapi tidak berlaku dengan kami gitu kan. Jadi kami itu siapapun konten kreator itu, bahkan wong yang tidak pernah buat konten, sering dilihat di situ kan. Itu selalu kami ajak konten, apalagi sama-sama konten kreator. Jadi kolaborasi ya kan, meningkatkan sama-sama branding masing-masing gitu kan, dengan tujuan lebih nge-up lagi. Itu sering kami buat kolaborasi itu. Oke. Cukup sering dan itu cukup efektif juga ya. Efektif. Berarti memang tipikal yang nggak lihat, maksudnya harus minimal kalau nak collab dengan aku nih 50.000 followers. Oh tidak dong, ya kan Pal TV hari ini kita datangi kan, kita support ya kan, karena kita bisa bahasa Palembang dan Pal TV ini adalah TV Palembang, Pride Palembang, jadi kita sama-sama bisa bahasa Palembang. Jadi memang inilah salah satu yang nilai plus juga dari Rondot dan juga Balkis, bahwa dengan saling collab, saling mendukung satu dengan yang lain ya untuk tujuan bersama tadi, sama-sama menguntungkan lah ya. Betul. Biasa. Dan bisa dicontoh juga ini kan kunci kesuksesan ya dari Kak Rondot, karena memang tidak milih-milih ya Kak ya. Dan kalian harus tahu juga dulu tuh Pal TV ini juga adalah salah satu tujuan hidup saya juga dulu waktu itu. Jadi pada saat tamat sekolah pengen jadi artis Pal TV atau presenter, cuma mungkin tidak kesampean kali ya. Mungkin jalannya juga belum ada ya kan, makanya dari digital content creator inilah kan, jadi buat kawan-kawan yang pengen tampil di layar ya kan, layar HP dulu ya kan. Jadi dengan kita membuat konten itu kita sudah bisa
ngungkap itu kan keinginan yang ada di diri kita, apalagi sekarang ini sudah enak banyak sekali kan macam-macam platform gitu kan. Dan lagenya bakal Kak Rondot dinotis oleh TV-TV gitu kan. Amin. Betul. Dan itulah memang jangan pandang sebelah mata intinya kayak. Nah, kan sekarang ini Kak Rondot ini juga sukses dalam pemburu kuliner itu. Nah, kan sekarang untuk dari Kak Rondot dewek, kalau ngelihat UMKM itu, cak mana cara Kak Rondot milihnya? Apakah memang berdasarkan saran dari netizen atau memang dari Kak Rondot yang terjun langsung? Pertama, kita itu konsepnya pemburu kuliner itu adalah review yang jujur. Jadi ini openingnya. Selamat datang di konten review makanan, destinasi wisata dan tempat healing di Kota Palembang. Review yang jujur, jujur soal rasa dan kebersihan. Welcome, pemburu kuliner. Jadi konsep kita ini review yang jujur. Meskipun kami dibayar oleh restoran, restoran ini sorry nih, jorok, makanan tidak enak, kami tidak bakal naik ke. Jadi bisa dipastikan di seluruh konten pemburu kuliner itu sudah di-approve pemburu kuliner, artinya tidak mengecewakan. Nah, itu dari mana kalau yang UMKM itu kakek bakal ada tim kita ya kan survei ke beberapa UMKM, dicicip dulu. Dicatat di list dalam 1 bulan itu kita ada 30 penayangan. 30 penayangan itu di list, nanti kita datengin yang mana sudah masuk list dari tim kami tadi. Jadi memang langsung tim dari Kak Rondot yang terjun. Jadi memang bukan berdasarkan dari mulut-mulut netizen kan, yang ini Kak enak, ini Kak enak. Nah, kalau ada dari saran netizen, kadang dicatat oleh mereka tadi tim itu. Misalnya contoh, Kak ada soto di sini, dicatat. Pasti datangi tidak sesuai, tidak bisa. Nah, ketika UMKM itu rame, setelah kita posting, tapi dia berubah, baik dari kebersihan, rasa, ya kan, harga naik pula, mentang-mentang rame tadi, kita hapus kontennya. Kita hapus kontennya. Kita hapus kontennya. Ngapa dihapus? Karena mereka tidak bisa menjaga konsisten. Karena kita tadi balik lagi konsepnya, review makanan yang jujur. Jujur ya. Itu sudah pernah terjadi, Kak? Sering. Bisa sering. kalian lihat, saya datang ke beberapa kota di Sumatera Selatan ini, ada rekomendasi, Kak, coba mampir ke daerah kami. Kami datangilah hujan-hujan, lumayan 1,5 jam dari Palembang. Naik tol pula, sampai sana, cabenya encer, segala macam. Tetap kita posting. Kayak itu. Betul-betul. Nah, emang agak ekstrim ya dengarnya. Cuma mau tidak mau, itu adalah konsep kami. Karena jujur ya. Karena review yang jujur, gitu. Oke, luar biasa. Nah, tidak terasa nih, Vili, kita bakal lanjut lagi di segmen ketiga. Jadi, Gage, kita bakal tanya tips and trick cak mana sih para content creator yang mungkin masih pemula untuk bisa membangun juga platform Instagramnya atau sosial medianya supaya bisa nih kayak Rondot dan juga Balkis. Jadi jangan kemana-mana, terus pantengin kami di Halo Palembang. Baiklah pemirsa, balik lagi di Halo Palembang. Tidak terasa ini sudah segmen ketiga dan masih tetap bersama dengan konten kreator kita, Kak Rondot dan Balkis. Baik, nah sekarang kita mungkin mau tanya nih, tips and trick ada nggak sih untuk para pemula yang baru mau mulai bikin konten di Instagram ataupun di sosial media lain? Menurut Rondot dan juga Balkis, kira-kira apa sih yang harus mereka lakuin? Ya dulu, minum dulu biar lebih lemak. Oh iya, boleh. Cak, seger lemak. Oh iya. Balkis juga kalau nak minum lah, mangkuk tak seret. Ya, penting itu. Jadi tips and triknya tuh yang pastinya kita harus konsisten. Konsisten dan punya konsep. Jadi kalau kita cuman hari ini buat ini, hari besok buat lagi yang lain, itu kita tidak menemukan konsep, apalagi kita semacam meniru karya wong misalnya kan. Nah, itu juga kadang bukan malah jadi malah jadi kayak aneh gitu kan. Dan yang pastinya jangan takut untuk membeli peralatan gitu kan. Peralatan tuh paling penting kan gitu kan, apalagi sekarang ini sudah enak kan, ada ring light kan. Misalnya device-nya belum bisa beli handphone mahal, minimal spek-spek yang bisa untuk ngerekam bagus dan mikrofon sebagai penunjang audionya itu juga penting gitu kan. Nah, untuk niche-nya nih, apa namanya, ya pemilihan konsep yang di Rondot bilang tadi, kira-kira ada nggak sih, maksudnya konten-konten kayak yang direkomendasiin untuk bisa berkembang sekarang? Apakah emang semua konten itu punya potensi yang sama? Semua itu punya potensi. Semua kehidupan punya bidang masing-masing. Kakak pakai baju itu adalah fashion.
Kak Firly pakai kosmetik, itu adalah kebutuhan cewek, ya kan? Rondot bisa bahasa Palembang itu adalah interaksi, kebutuhan manusia. Dak katik manusia yang tidak berinteraksi dalam satu hari, diem, beda katik kan, ya kan? Butuh lucuan, komedi, tanya yang lucu-lucu misalnya kan. Nah misalnya hobinya apa nih? Tuh Kak Firly, Rondot aku nih hobinya makeup, siapa yang nak nonton aku? Banyak, berapa ribu cewek di Palembang nih, berapa ratus ribu cewek di Palembang ini yang doyan makeup, ya kan? Guys, aku pakai ini loh hari ini, kan? Serum dari getah daun apa misalnya kan. Itu akhirnya dibuat, dikemas ya kan, dengan lucunya dikit, dengan seriusnya, dengan tipsnya, akhirnya menemukan penonton masing-masing gitu kan. Betul. Gitu kan. Kalau kayak pemburu kuliner itu kan diawali dengan kata-kata di Palembang. Jadi setiap konsep konten aku ini Palembang loh pokoknya. Misalnya di Palembang aduh martabak 3 telok 10.000 bae. Ada suara ininya lagi. Suara Samiun tuh suara netizennya. Mada nyampu katanya. Iya. Jadi kan netizen ini setiap apa yang kita informasikan selalu salah gitu nih. Betul. Iya. Ya kan misalnya di Palembang ada lontong 7.000 pakai daging sapi. Payu Kak, daging apa itu? Sebelum netizen ngomong kami buat dulu. Ngomong dulu. Nur, bener-bener be, daging apa itu? Nah, jadi tidak bosan ketika nonton si pemburu kuliner tadi gitu kan. Dia ada kulinernya, ada lucunya kayak itu. Wow, ini tips yang sangat luar biasa ya, untuk masyarakat yang memang sekarang ini punya kepengenan untuk jadi konten kreator. Sudah langsung dikasih tipsnya ini. Benar. Dan kadang memang kita tidak terpikir ya kayak yang saya itu kan. Jadi iseng-iseng be buat konten, tapi kalau bisa memang ada yang diselip ke yang tadi kan. Kalau untuk hashtag segala macam itu perlu juga dah. Perlu dong, ya kan. Jadi ketika kita ngebangun branding diri kita itu, kita harus punya hashtag tagar. Apa fungsi tagar itu? Tagar itu akan muncul di pencarian. Ya kan? Coba teman-teman pemirsa semua ini bisa langsung dicek tagar Rondot atau tagar Rondot tanya atau tagar pemburu kuliner, itu udah berapa? Hitungannya sudah eman itu kan. Nah itu nanti di pencarian itu muncul. Lo kok bisa Kak? Sekarang sistem aplikasi platform ini sudah kerjasama sama Google. Jadi ketika brand-brand googling, ya kan, boleh dicek dari handphone ya kan, boleh teman-teman pemirsa nonton, dicek dari googling. Ketik aja Rondot Palembang atau Rondot bisa bahasa Palembang, itu sudah muncul. Artinya kita udah ngebangun branding diri kita sendiri. Oke, jadi memang penting pemirsa. Jadi selain konsisten memang untuk kayak perintilan-perintilan kayak hashtag itu juga penting ya. Nah kita ke Balkis. Nah kan sekarang ini Balkis masih kelas 4 SD. Nah mungkin bisa dikasih ini tipsnya untuk teman-teman mungkin yang seumuran, gimana caranya biar bisa tetap produktif, ataupun mungkin yang pengen ngikutin jejak Balkis jadi konten kreator. Ada tipsnya nggak? Ada. Satu, jangan pernah malu dengan kamera. Dan 2 itu nggak boleh merasa insecure. Jadi pede-pede aja dengan omong. Anggap aja kamera tuh orang yang kita ajak omong. Jadi kalau kamera CCTV cak mana? Misalnya aku ngambil ini, masa malu-malu berarti? Sapanian weh, biar dikatakan memang tidak maling kan? Oke, karena memang kalau untuk seumuran Balkis memang masih banyak yang malu ya Balkis. Oh, jadi itu memang salah satu ini ya yang membuat kita jadi males untuk bikin konten kan? Iya. Jangan kan seumuran Balkis ya, yang udah dewasa pun masih banyak yang malu. Kalau Rondot sering ngelatih Balkis gini, ada kan story Instagram, itu kan bisa dihapus, bisa disimpan, ya kan? Jadi kan ditaruh ngomong, bla 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 bla, nggak bagus, hapus. Sampai latihan, sampai dia ketemu yang memang benar-benar feel. Tapi jangan pernah ketika kita nak ngupload konten tuh nanya dengan wong. Wong yang tidak kita kenal ya, tahu kan kawan itu kan, kawan ini tidak bisa dipercaya juga kadang. Kadang dia takut, kaget dia nih bagus kontennya. Tanyalah yang terdekat. Aku bener nanya dengan mama. Karena ibu tidak mungkin ngejerumus ke anaknya, bener. Jadi ketika kita nanya, mungkin ada juga terselip kata sara atau kata unsur yang menghujat atau apa, itu bisa kita hapus kalau kita tukar pikiran dengan wong yang tua lah ya kan. Jadi kita jangan pernah ndak pede misalnya dia ngomong kawan gitu kan, apa dia noraknya ini, jangan. Itu yang sering terjadi di lapangan, banyak nih kan kawan-kawan yang gagal konten gara-gara kayak itu. Justru gara-gara circle-nya dewe yang mematikan semangat tadi ya. Jadi jangan pernah kita tuh ngerasa ketika dia ngomongin, soalnya kau ini ala ini norak gitu kan.
Padahal dengan kelucuan itu yang membangkitkan ya sebenarnya kan. Kalian teman ini pemirsa pasti tidak pernah percaya ya. Rondot ini sering diomongin. Dah kate kepacaan, cuman pacaknya bisa bahasa Palembang. Cuman pacaknya bisa bahasa Palembang. Dah kate kepacaan lain. Diomongin oleh netizen. Ada sebagian kita kan tidak mungkin seluruh wong tuh senang kalau gitu. Pasti ada yang tidak senang, mungkin atau iri atau ingin menjatuhkan atau pengen kita tuh down gitu kan. Tapi itu malah dijadikan acuan gitu kan. Ketika banyak yang ngebakar gitu, kita malah berkobar-kobar semangat kita kayak itu. Balas dendam dengan kebaikan istilahnya. Balas dendam dengan kebaikan. Luar biasa. Nunjuki prestasi juga dengan balas dendam itu kan. Jadi di saat kita dengan dihujat tadi kan diomongi, apa dia cuma pacak bisa bahasa Palembang. Alhamdulillah dari bisa Palembang ini kita bisa wawancara Armada. Bener. Band favorit aku The Massive, Anggi Marito, dan masih banyak yang lainnya kita tanya bisa bahasa Palembang. Nah, bisa kalian lihat di TikTok itu, ya kan? Padahal kita nak nonton konsernya, terkadang harus nabung dulu ya, dan itu susah. Ini langsung bisa wawancara eksklusif. Nah, langsung bisa wawancara eksklusif ke itu The Massive itu dari zaman sekolah dulu ngefans, dan alhamdulillah waktu itu ketemu sama The Massive. Wow. Sekarang untuk timnya Dewe udah berapa wong nih si Rondot? Untuk di studio itu, untuk adminnya itu ada 3 orang, terus ada kameramen sama videografer ada 4 orang, total 7, sama 1 lagi. Ini Rudi ini kemana-mana sama saya. Ini alhamdulillah Rudi, jadi 8 orang semuanya. Total 8 orang sudah timnya ya, luar biasa ya. Jadi memang dampaknya itu bukan cuma untuk Rondot dan juga Balkis Dewe, tapi untuk setim dan juga ngomong sekitar ya, Billy ya. Oke. Nah, kalau untuk netizen yang mungkin di luar ketemu Kak Rondot di mall atau segala macam, itu banyak dah sekarang yang foto dong kak. Yo, alhamdulillahnya itu ya kan. Tapi kita tidak mau disombongi star syndrome. Kami selalu misalnya foto dong, ayo itu kan. Jadi kami anggap dia itu bukan fans ataupun apa, tapi kami anggap itu adalah sahabat online kami gitu kan. Kami tidak takut ya kan, karena kayak ini Kak, sampai saat ini hal yang paling kutakutin adalah kesombongan. Karena kesombongan, angku, dongkak ya kan istilahnya, tinggi hati, itulah yang menghancurkan, merusak apa yang kita punya saat ini. Jadi hati-hati dengan itu, kan. Oke, jadi memang sekarang ini bukan nganggapnya fans ya. Bukan. Jadi di saat uang pengen foto itu it's okay kan? It's okay lah, siapapun gitu kan. Pernah satu ketika aku tuh lagi endorse makan gitu kan, ada anak-anak sama ibu-ibu kan. Aku tuh langsung aku tinggalin makan itu karena apa? Karena aku sangat menghargain, tanpa teman-teman yang nonton, tanpa teman-teman online, sahabat-sahabat followers, Rondot ini bukan siapa-siapa. Wow. Cumanlah seorang pemuda yang keliling jualan dagangannya. Sambil aku dulu tuh kan main transportasi online juga, ojol juga aku dulu kan. Jadi banyak yang kulalui gitu kan, suka dukanya gitu kan. Sampai hari ini proses yang luar biasa pasti ya, Rondot ya. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Nah, ini ke depannya nih, strategi dari Rondot Dewe, apakah melihat kalau misalnya namanya kan tren kan pasti cepat berubah. Nah, dari Rondot Dewe dengan akun yang udah besar kayak gini, kira-kira ke depan ada strategi khusus nggak? Alhamdulillah, Rondot dan teman-teman tim ya kan, dan beberapa admin sudah ngerancang untuk di 2024 dan 2025. Jadi kayak sekarang ini kan eranya TikTok ya kan. Dan banyak teman-teman yang belum tahu bakal ada satu platform lagi, nggak usah saya sebutkan, itu bakal nanti BCD. Banyak yang belum tahu, kayak dari Instagram ke TikTok kan banyak yang udah sadar TikTok bakal naik gitu kan. Dan setelah ini nanti bakal ada lagi platform yang memang juga naik gitu kan. Dan itu memang kita harus baca situasi itu gitu kan. Terus kita juga bakal punya konsep ke depan, dan memang benar-benar kita pikir ke matang-matang gitu kan. Nah, ngomong masalah 2024 ini kan masuk tahun politik nih, Rondot. Udah ada belum ini yang merapat untuk maksudnya ngajak Rondot juga join sebagai tim kampanyenya nih? Karena kan ini pasti kan masanya banyak nih, Phil. Betul. Ya kan? Kira-kira cak mana nih? Jadi memang banyak yang ngajak gitu kan, tapi followers ini ya kan memang banyak masa kita. Jangan sampai karena duit ya kan, itu hal kegalau gitu kan. Kita pilih-pilih yang memang parpol yang memang tidak bermasalah gitu kan, parpol yang tidak jadi hujatan netizen yang pastinya gitu kan. Jadi emang kita mengutamakan
politik yang sehat dan bagus lah gitu kan. Tetap dengan nilai-nilai yang dipegang oleh Rondot dan Balkis ini dewe ya. Balik lagi tadi ke review yang jujur. Review yang jujur. Jadi kalau ke politik bukan jujur soal rasa, jujur soal memimpin. Iya. Dan jujur masalah janji ya. Benar-benar. Nah, ada terasa nih pilih kita nih lah ada di penghujung acara, padahal ya obrolan ini semakin intens dan semakin menarik. Nah, mungkin statement terakhir dari Rondot dan juga Balkis, himbauankah ke pemirsa atau ada yang disampaikan ke para follower, silakan. Jadi para pemirsa dimanapun berada, ya, jangan pernah kalian merasa insecure, merasa Tuhan tidak pernah adil dengan apa yang kalian hadapi saat ini. Percayalah, ketika Tuhan kasih kita ujian, tidak pernah mungkin di luar dari kemampuan kita. Patah boleh, kecewa boleh, sedih boleh, tapi tidak dengan semangatmu. Karena ketika hari ini kamu patah, kamu sehancur-hancurnya di titik paling terendah, percayalah, esok nanti Allah angkat derajatmu lewat dari setiap langkah dan konsistenmu. Saya Rondot, konten kreator Kota Palembang, memberi semangat pada anak-anak muda di seluruh Nusantara, di seluruh bumi ini, untuk tetap konsisten dalam menjadi generasi-generasi yang pintar dalam memilih kehidupan yang lebih baik, pintar dalam beretitude, dan pintar berkomunikasi, serta pintar menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Wow, lengkap Aplaus dulu ya. Luar biasa. Balkis mau ngomong juga, silakan. Statement terakhirnya. Jangan pernah ragu dengan konten-konten kita, jangan pernah malu dengan ejekan teman-teman, ataupun dihujat. Jangan pernah malu untuk memulai, intinya tuh ya. Wow. Dan yang paling penting tadi itu Kak, pesan aku, setinggi apapun kita, tetaplah kita ini seorang anak yang harus berbakti dan harus meminta restu dari orang tua. Karena bahayanya nih, karena banyak nih yang di luar sana, seorang anak ketika sukses dia melupakan orang tuanya, sampai di titik nanti dia akan menyesal itu semua, ya kan? Oke. Itu betul. Jadi Rondot sampai saat ini karena doa dan restu dari wong tua sekali lagi. Luar biasa. Dan itu disampaikan di setiap segmen pilih. Betul. Dari segmen pertama, segmen kedua sampai sekarang, sampai di closing statement, itu selalu digaungkan oleh Rondot dan juga Balkis bahwa mereka ado karena doa orang tua. Luar Betul biasa. sekali. Tidak terasa ini sudah sejam ya. Iya, terima kasih Rondot dan juga Balkis. Tepuk tangan dulu keren. Sukses selalu untuk Pal TV. Amin. Tetap jadi TV kebanggaan wong kita. Mantap. Nah, buat Mang Cebi bersama Pal TV, itulah tadi obrolan kita dengan konten kreator ternama di Kota Palembang yang pastinya sangat menginspirasi. Buat yang mungkin miss tadi dan nonton, itu bisa cek di YouTube Pal TV memang punya kita. Jangan lupa terus nonton Halo Palembang Senin sampai Sabtu 9 sampai jam 10 pagi. Aku Hagai Kaindi. Dan aku Cepili pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai musinya.